Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo sahabat Simbar Mayuro. Kami hadir kembali untuk Anda. Kami selalu menyuguhkan cerita-cerita tentang sejarah. Tentang sosok orang yang begitu berpengaruh. Ia itu istri Sang Prabu yang tersor di Pasundan Pajajaran. Di bulan Mei tahun 2011 hutan jati di Desa Nagerang, Kecamatan Binom tiba-tiba ramai dikunjungi banyak orang termasuk para sejarawan dan budayawan Jawa Barat. Pasalnya, di daerah ini ditemukan berbagai peninggalan benda bersejarah yang diduga milik Nyai Subang Larang. Benda-benda bersejarah itu banyak ditemukan di hutan jati yang disebut Muara Jati dan Teluk Agung yang juga dikenal dengan sebutan Astana Panjang. Tak ada warga yang tahu sejarah daerah itu disebut Astana Panjang, yang pasti sejak tahun 80-an warga sekitar sudah sering menemukan benda-benda kuno di sini. Penetapan lokasi tersebut sebagai situs peninggalan Nyai Subang Larang didasarkan pada hasil penelusuran Abah Dasep Arifin, sejarawan dari Bogor yang sudah puluhan tahun mencari jejak makam Nyai Subang Larang. Berbagai peninggalan yang ditemukan dan kesamaan nama-nama tempat dengan latar belakang kehidupan Subang Larang zaman dulu semakin menguatkan tempat ini merupakan saksi sejarah perjalanan hidup istri Prabu Siliwangi. Selain itu, di daerah Cipunagara juga terdapat makam Eyang Gelo yang diyakini sebagai pengiring Nyai Subang Larang semasa hidupnya. Hingga kemudian tanggal 30 Juni tahun 2011 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud Jabar mengukuhkan cagar budaya Teluk Agung sebagai cagar budaya baru. Penetapan langsung dilakukan oleh Kepala Disparbud Jabar, Herdiwan, didampingi Acil Bimbo dan Dasep Arifin, dari Dewan Kasepuhan Pajajaran. Siapakah sebenarnya Subang Larang? Kisah Nyai Subang Larang tercatat dalam Carita Purwaka Caruban Nagarik CPCN, karya Pangeran Arya Cerbon yang dibuat pada tahun 1720. Menurut CPCN, Subang Larang bernama asli Kubang Kencana Ningrum. Beliau lahir tahun 1404 dari ayah yang bernama Ki Gedeng Tapa yang merupakan Syah Bandar Pelabuhan Muara Jati, sebuah pelabuhan penting di Laut Utara Jawa yang termasuk kekuasaan Nagari Kerajaan Kecil Singapura di zaman itu. Sedangkan Prabu Siliwangi awalnya bernama Pamanah Rasa, putra dari Prabu Anggalarang dari Kerajaan Galuh. Ketika itu Jawa Barat dikuasai oleh dua kerajaan besar yang masih berkerabat, yaitu Galuh yang berpusat di Ciamis dan Kerajaan Sunda yang berpusat di Pakuan Pajajaran Bogor. Kerajaan Sunda dipimpin oleh Raja Susuk Tunggal yang masih bersaudara dengan Prabu Anggalarang. Dua kerajaan besar ini menguasai beberapa nagari kerajaan kecil seperti Singapura, Japura, Wanagiri, dan lainnya. Sekitar tahun 1415 datanglah rombongan armada Cina yang dipimpin Laksamana Zheng He ataupun Cheng Ho yang beragama Islam di Muara Jati. Saat inilah Islam mulai dikenal di sana. Pada tahun 1418 tiba pula seorang ulama Islam bernama Syekh Hasanuddin bin Yusuf Siddiq yang menumpang perahu dagang dari Campak kini termasuk wilayah Vietnam dan sebagian Kamboja. Ada pula yang berpendapat keduanya datang dalam rombongan yang sama, bersama Syekh Hasanuddin dan ayah handanya Subang Larang disebut-sebut sebagai Ki Gedeng Tapa. Di saat inilah kemungkinan Ki Gendeng Tapa memeluk agama Islam. Kemudian Syekh Hasanuddin pergi ke Karawang dan mendirikan pesantren di daerah Pura, Desa Talagasari, Karawang, dengan nama pesantren Kuro. Maka dari itu kemudian ia lebih dikenal dengan nama Syekh Kuro. Ki Gendeng Tapa menitipkan Nyai Subang Larang untuk belajar Islam kepada Syekh Kuro di sana. Nyai Subang Larang belajar Islam di sana selama 2 tahun. Di tempat inilah Syekh Kuro memberikan gelar Subang Larang pahlawan berkuda kepadanya. Sekitar tahun 1420 Subang Larang kembali ke Muara Jati. Sekitar tahun 1420-an Ki Gedeng Tapa menyelenggarakan sayembara Tarung Satria. Sebagai pemenangnya berhak memperistri Nyai Subang Larang, putrinya. Dalam sayembara itu, Pamanah Rasa tampil sebagai pemenang dan berhak memperistri Nyai Subang Larang. Konon lawan terberat Pamanah Rasa adalah Amuk Marugul, putra Prabu Susuk Tunggal Kerajaan Sunda, yang ternyata masih ada hubungan saudara dengannya. Kemudian menikahlah Pamanah Rasa dengan Subang Larang di pesantren Syekh Kuro. Sumber lain menyebutkan, Pamanah Rasa jatuh cinta kepada Subang Larang setelah ia mendengar mengaji suara lantunan ayat-ayat Al-Quran oleh Subang Larang di pesantren Syekh Kuro bukan karena memenangkan sayembara. Di tahun yang sama terjadi peperangan antara Nagari Singapura yang dipimpin Pamanah Rasa dan Nagari Japura yang dipimpin Amuk Marugul. Pamanah Rasa kembali memenangkan peperangan tersebut. Pamanah Rasa kemudian pergi ke Pakuan, Kerajaan Sunda. Di sana ia bertemu dengan Kentring Manik Mayang Sunda, adik Amuk Marugul yang juga putri dari Prabu Susuk Tunggal yang tak lain adalah uuannya sendiri. Meskipun sudah menikahi Subang Larang, ia juga kemudian menikahi Kentring Manik Mayang Sunda.
Setelah pernikahannya ini Pamanah Rasa kemudian diangkat menjadi putra mahkota oleh Susuk Tunggal karena dianggap lebih cakap daripada Amuk Marugul. Pamanah Rasa kemudian memboyong Subang Larang untuk tinggal di Keraton Pakuan Pajajaran, Bogor, bersama istri yang lain. Di kemudian hari Pamanah Rasa diangkat menjadi raja dan bergelar Prabu Siliwangi. Berdasarkan penelusuran Abah Dasep Arifin, semasa hidupnya Subang Larang dipercaya mendirikan pesantren dengan nama Kobong Amparan Alit, di Teluk Agung yang kini berada di Desa Nanggerang Kecamatan Binong. Nama Kobong Amparan Alit ini diperkirakan berubah menjadi daerah yang kini disebut Babakan Alit yang juga di sekitar kawasan Teluk Agung, Desa Nanggerang. Sekitar tahun 1441 Nyai Subang Larang wafat di Keraton Pakuan, kemudian jenazahnya dibawa oleh abdi dalamnya untuk dimakamkan di Muara Jati. Salah satu abdi dalamnya dikenal dengan nama Eyang Gelo yang dimakamkan di Kampung Cipicung, Desa Kosambi, Kecamatan Cipunagara. Subang Larang memiliki 3 orang anak yaitu Raden Walangsungsang tahun 1423, Nyai Laras Santang tahun 1426, dan Raja Sangara tahun 1428. Sepeninggalnya Subang Larang anak-anaknya keluar dari Keraton Pakuan untuk memperdalam agama Islam. Ketiga anaknya inilah yang kemudian memegang peranan penting mengubah Jawa bagian barat menjadi daerah penyebaran Islam. Pangeran Walangsungsang, Pangeran Cakrabuana kemudian menjadi penguasa Cirebon, pendiri Kesultanan Cirebon. Larasantang kemudian memiliki anak bernama Syarif Hidayatullah yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Raja Sangara kemudian dikenal dengan nama Kian Santang. Konon menurut sebuah legenda, Prabu Siliwangi memilih pergi meninggalkan Keraton Pakuan dan menghilang di hutan Sancang di selatan Garut daripada masuk Islam di hadapan anaknya sendiri Kian Santang. Ada beberapa versi berbeda mengenai riwayat perjalanan Nyai Subang Larang ini termasuk tempat-tempat yang pernah ia singgahi semasa hidupnya. Apakah lokasi di Nangerang ini benar-benar jejak hidup Subang Larang, perlu yang menjadi latar belakang kehidupannya. Terlepas dari perbedaan tersebut sebagai sosok historis, keberadaan Nyai Subang Larang sangat penting dalam perjalanan sejarah sosial, religi, dan politik di Tatar Sunda di kemudian hari. Kini Islam menjadi agama mayoritas di Jawa Barat dan Banten. Lalu apakah ada hubungannya asal-usul nama wilayah Subang dengan Subang Larang? Hal ini belum terjawab. Terima kasih, semoga bermanfaat.